Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan memberikan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa waifu hunter kita bangkit, yaitu Kage no Jichirokusa episode ke-6, di mana di episode sebelumnya, Shido telah mengerahkan ultimate luar biasanya itu untuk menolong Alexia dari kegilaan Zenon. Dan setelah Zenon meningsoy, Alexia mengajak Shido untuk melanjutkan hubungan di antara mereka. Akan tetapi Shido menolak ajakan tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat kalian ngehalu pindah ke isekai, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga kelima, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan Hakimakura kalian, comot 9 gamma tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya pemandangan ibu kota kerajaan. Di suatu sudut gang, terlihat seorang pria yang nampak ketakutan karena dikejar oleh seseorang. Pria tersebut nampak ditodongkan pedang oleh sesosok pria misterius, yang mana pria misterius itu mengaku sebagai salah satu dari Shadow Garden. Dan entah apa yang terjadi sebenarnya, namun pria misterius itu nampak menebas orang tadi tanpa alasan jelas. Setelahnya, pria misterius itu terlihat pergi dari sana dengan terus bergumam bahwa dirinya adalah anggota Shadow Garden. Scene berpindah di kantin. Shido yang tengah menikmati makan siangnya nampak ditanya mengenai hubungan Shido dengan Alexia sebelum putus. Namun Shido berkata diri sudah tidak bertemu dengannya sejak putus kemarin. Dan wajah seorang Jonas akut yang ingin kiss pun dapat terlihat. Shido terus mengatakan tidak karena memang tidak ada apa-apa di antara dirinya dan Alexia. Singkat waktu, Yoro hendak mengajak Shido ke toko yang bagus. Jaga yang penasaran pun langsung bertanya padanya. Yang rupanya, toko yang dimaksud adalah toko Mitsugoshi yang sedang populer belakangan waktu. Dengan semangat Jonas yang ada, mereka mengajak Shido untuk pergi ke toko Mitsugoshi. Shido yang tak punya pilihan lain pun hanya bisa mengiyakan ajakan tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Iris dan kedua anak buahnya beserta dengan Alexia yang nampak tengah menunjukkan artefak yang ada di dalam kotak sebelumnya. Yang mana Iris memberitahukan bahwa artefak itu ditemukan setelah insiden Sekte Diabolos. Karena tidak mengetahui fungsinya, Iris meminta gadis yang bernama Sherry Barnett di hadapan itu untuk menguraikan fungsi artefak tersebut. Meski pada awalnya Sherry ragu, akan tetapi sebagai seorang bapak sekaligus wakil kepala sekolah Saint Midgar, dirinya merekomendasikan putrinya sendiri untuk menangani artefak tersebut. Bapaknya yakin bahwa Sherry pasti bisa melakukannya. Pada akhirnya Sherry pun menerimanya dan Iris kemudian memberitahukan untuk berjaga-jaga. Dirinya akan mengerahkan pasukan Kesatria Merah untuk menjaga keamanan Sherry. Tak lama berselang, Alexia juga berniat membantu mereka. Meski sang kakak awalnya enggan, akan tetapi setelah melihat keteguhan hati sang adik, Iris pun tak punya pilihan lain selain menerima tekad adiknya itu. Scene berpindah di toko Mitsugoshi. Terlihat antrian yang sangat panjang yang mengharuskan mereka untuk menunggu selama 80 menit. Shido yang melihat arsitektur toko tersebut mengingatkannya akan dunia Shido sebelumnya. Di tengah mereka yang mengantri, gadis yang membawa papan antrian nampak memanggil Shido untuk membantu mengisi angket. Karena Hiyoro dan Jaga juga ingin mengisi angket, ini tanggapan mbaknya. Ketika Shido berada di dalam, terlihat suasana toko yang mengingatkan Shido dengan mall di dunianya dulu. Di tengah mereka yang menaiki tangga, Shido yang bertanya mengenai angketnya. Namun gadis di hadapannya itu tidak menjawab pertanyaan Shido. Setelah dibawa cukup lama, mereka pun tiba di pusat gedung Mitsugoshi. Yang rupanya bentuk dari gedung itu adalah gedung besar dengan bangunan pusat di lantai teratas. Dan ketika pintu dibuka, terlihat Shido yang telah disambut oleh banyak sekali gadis dan ketika berjalan mendekat, rupanya Shido akhirnya mengetahui bahwa toko tersebut milik salah satu anak buahnya yang bernama Gamma. Gamma pun membenarkannya dan memberikan hormat tertingginya untuk tuannya itu. Shido pun mengingat ketika masih kecil, Shido mengaku bahwa dunianya dulu adalah dunia kebijaksanaan bayangan. Rupanya sewaktu kecil Shido yang mengajarkan pembuatan coklat pada Gamma. Shido mengakui bahwa Gamma memang sangatlah pandai, dan dirinya mengakui mungkin kepintaran Gamma adalah yang terbaik dari 7 bayangan lainnya. Namun sayangnya, di tengah anak buahnya yang terjatuh itu, Shido juga mengakui bahwa kemampuan olahraga Gamma itu nol besar. Di tengah Gamma yang terjatuh dengan estetiknya, dirinya masih bisa tersenyum dan meminta tuannya itu untuk duduk di singgasana. Dan di tengah rasa bahagia Shido, Gamma terlihat tengah diurus oleh anak buahnya dan Shido nampak sangat bahagia karena dengan posisi duduknya itu, dirinya seolah telah menjadi sang penguasa bayangan sesungguhnya. Tak lama kemudian,
Terlihat sihir yang mampu membuat orang yang menerimanya bukan hanya terpukau, melainkan juga meningkatkan energi sihir dalam tubuhnya. Gamma yang melihat cahaya indah di hadapannya itu merasa terharu karena itu mengingatkannya pada masa lalu, yang mana Shido telah menjadi penyelamatnya dari keputusasaan dan kesulitan. Saking terharunya, dirinya tak akan melupakan hari ini selamanya. Shido yang justru membahas perihal uang, yang mana setelah Gamma menyebutkan berbagai cabang toko dan keuntungan yang menyentuh angka 10 miliar zemi, membuat Shido terkejut bukan main. Di tengah Shido yang memikirkan tentang uang di hadapannya itu, Gamma telah mengetahui alasan tuannya itu datang ke sana. Dirinya mengira tuannya itu ingin membahas perihal kasus tersebut. Yang tentu saja MC kita yang jago acting ini mengiyakannya, yang padahal dirinya tidak tahu kasus apa yang dimaksud. Dan Gamma pun membuat rekap cerita tentang kasus orang yang menyamar menjadi salah satu dari Shadow Garden dan membunuh banyak orang. Gamma merasa kecewa akan dirinya sendiri karena dirinya masih belum bisa menangkap orang tersebut. Shido kemudian terlintas satu ingatan dengan Alexia sebelumnya. Dirinya kemudian memberitahukan pada Gamma bahwa dirinya memiliki petunjuk. Gamma pun terkejut karena tuannya yang sudah menemukan jawabannya. Namun Gamma langsung mewajarkannya karena tuannya adalah orang yang bijak. Gamma kemudian meminta seseorang untuk datang. Dan terlihat gadis yang membawanya tadi, yang juga merupakan anggota Numbers yang bernama Nu. Meski belum lama, namun Alpha telah mengakui kemampuannya. Gamma meminta tuannya itu untuk menggunakan Nu sesuka hati. Sebelum pergi, Shido ingin membeli coklat dan sembari memintanya, terlihat slime toolnya yang nampak menyelinap dan nampak mengambil satu koin emas di sana. Setelah berhasil mengambilnya, mereka pun tertawa bersama-sama. Singkat cerita, di tengah perjalanan, terlihat Shido, Jaga, dan Hyoro yang terburu-buru karena takut asrama mereka tutup. Di lain sisi, Shido rupanya mencurigai dalam pembunuhan itu adalah Alexia. Hanya karena Alexia pernah membuat misteri pembunuhan tanpa mayat di episode kelima sebelumnya. Tak lama berselang, Shido yang mendengar suara dentingan pedang langsung berhenti dan didesak kedua kawannya itu untuk bergegas. Namun Shido hanya terdiam membatu dan rupanya Shido yang diam untuk fokus mendengar suara dentingan pedang langsung beralasan dirinya telah kebelet boker dan meminta kedua kawannya itu untuk pergi terlebih dahulu. Jaga yang menolak meninggalkan Shido, akan tetapi Hyoro memahaminya dan tak akan menceritakannya pada siapapun. Dan itu adalah janji di antara pria. Pada akhirnya, karena beralasan diri sudah tidak tahan lagi, adegan dramatis pun telah mencapai puncaknya. Singkat waktu, Shido nampak mendatangi sumber suara, yang mana dirinya masih mencurigai Alexia lah yang ada di sumber suara itu. Meski Shido mendukung aksi Alexia, akan tetapi beda cerita jika diri mengatasnamakan Shadow Garden. Shido tengah mengampuninya akan hal tersebut. Rupanya Alexia benar-benar ada di sumber suara yang didatangi Shido. Dirinya terlihat tengah bayuan dengan orang yang mengaku sebagai salah satu Shadow Garden. Di tengah pertarungannya itu, Shido pun terkejut akan sesuatu. Dan terlihat adu mekanik itu yang dimenangkan oleh Alexia. Singkat waktu, karena kemunculan beberapa orang misterius lainnya yang juga mengaku sebagai anggota Shadow Garden, saking kewalahannya Alexia nampak terluka akibat serangan salah satu dari mereka. Dan pada akhirnya Alexia pun terpojok karena harus menghadapi 3 badut sekaligus. Dan sesaat sebelum mereka menerjang Alexia, secara tidak terduga, terlihat Shadow yang muncul dan hendak membuat mereka yang telah mengaku sebagai Shadow Garden untuk membayar semua perbuatan yang telah mereka lakukan dengan nyawa mereka. Akan tetapi, kedua orang itu langsung kabur dari sana. Dan sebelum mengejar, Alexia menanyakan tujuan Shadow sebenarnya. Dan apa yang sedang Shadow lawan sebenarnya. Di tengah lemasnya Alexia, ini tanggapan Shadow padanya. Sesaat setelah Shadow mengejar kedua orang tadi, Alexia nampak pingsan saking kelelahannya. Terlihat kedua orang tadi yang mengira mereka sudah aman. Akan tetapi, salah satu dari mereka langsung tumbang dalam seketika karena rupanya Shadow nampak mengejar mereka dengan sangat mudahnya. Tak lama berselang, seseorang terdengar memuji Shadow dan ketika penjahat itu menoleh, terlihat Nu yang juga ada di sana sembari memuji tuannya karena telah menangkap para penyamar idiot itu dengan sangat cepatnya. Nu meminta tuannya itu untuk menyerahkan sisanya pada dirinya. Shadow kemudian pergi dari sana sembari mengingatkan Nu supaya penjahat itu jangan sampai lolos. Nu pun memahaminya dan setelah si idiot menerjang Nu, ini yang terjadi setelahnya.
Singkat cerita, terlihat Alexia yang tengah bersama dengan Iris, dan Iris pun telah mengetahui bahwa para penyerang misterius itu ternyata bukan anggota Shadow Garden. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok lain yang memakai nama Shadow Garden dan Alexia pun membenarkannya. Karena itu perkataan langsung dari Shadow. Tak lama setelahnya, Alexia menanyakan mengenai antara Shadow Garden dan Sekte Diabolos, yang manakah yang menjadi musuh sang kakak. Dengan bodohnya, Iris memberitahukan keduanya adalah musuh. Mendengar itu saja membuat Alexia terkejut dan Iris yang congkak pun selalu mengatasnamakan keadilan. Keesokan paginya di dalam kereta, terlihat banyak orang yang membicarakan Shido yang cepirit sambil lari. Dan sudah pasti kabar itu adalah janji pria di antara kedua kawannya itu. Singkat waktu, mereka yang telah membawa coklat masing-masing hendak melancarkan rencana pemberian coklat ke target mereka masing-masing. Terlihat Hiyoro yang menawarkan coklat ke seorang gadis yang rupanya gadis itu telah memiliki tunangan. Singkat cerita, Jagaya telah mengincar seorang gadis yang bahkan sampai membuat buku berisikan informasi Dena dan palsu milik gadis tersebut. Tak lama berselang, dan terakhir, Shido berencana memberikan coklat kepada gadis yang pertama kali ia temui setelah ini. Terlihat Seri yang berada di sebelah Shido sembari membawa buku-buku penelitian. Dan ini yang dilakukan oleh Shido. Shido dapat memberikan Seri sekotak coklat dengan sangat kerennya. Dan Seri yang hanya memandangi sosok Shido sembari mengingat dirinya yang pernah bertemu dengannya di akhir episode kelima. Terlihat Seri yang bertanya-tanya benda apakah sebenarnya yang diberikan Shido itu. Di tengah ketidaktahuannya itu, sang ayah datang dan memberitahukan bahwa itu adalah coklat, cemilan kelas atas yang tengah populer belakangan waktu. Seri pun memberitahukan dirinya mendapatkannya dari seorang pria. Sang ayah menduga itu adalah hadiah karena pria tersebut telah jatuh cinta kepada putrinya. Sang ayah kemudian meminta putrinya untuk menjawab dengan sungguh-sungguh perasaan dari pria tersebut. Sang ayah memintanya untuk belajar arti dari berhubungan. Dan tak hanya fokus dengan penelitiannya saja. Setelah beberapa perbincangan hangat antara anak dan bapak, sang ayah kemudian menanyakan kemajuan dari penelitian artefak yang diberikan Iris. Putrinya kemudian memberitahukan belum ada kemajuan yang pasti. Ayahnya pun dapat memahami hal tersebut. Dan scene ditutup dengan kasih sayang yang terpancar dengan sangat hangatnya dari Seri dan sang ayah. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden episode ke-6. Karena durasi yang ada, gue cuma mau berkomentar satu hal mengenai para penyamar. Sebelum menyamar menjadi seseorang atau suatu kelompok, Mbok ya dicari tahu dulu latar belakang, kepribadian atau bahkan anggota dari Shadow Garden itu. Yang mana seperti kita tahu, Shadow Garden hanyalah nama semata, yang padahal itu adalah harem garden. Karena anggota Shadow Garden yang hanya terdiri dari gadis-gadis kawaii dari berbagai macam ras. Jadi ya jelas aja itu adalah penyamaran serius paling idiot dari yang gue lihat sejauh ini. So, untuk itu gue akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Gakri Video dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye-bye!